Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Tetap semangat untuk hari ini. Kita bertemu lagi walaupun masih dalam masa PJJ. Anak-anak harus tetap belajar di rumah bersama orang tua, bersama keluarga. Bu Valen harap anak-anak tetap semangat dan setiap hari terus menjaga kesehatan. Nah, kita akan mulai belajar. Hari ini Bu Valen akan menjelaskan tentang sakramen Ekaristi. Minggu lalu sudah disampaikan tentang sakramen baptis. Nah, yang kedua hari ini akan dijelaskan tentang sakramen Ekaristi. Apa itu sakramen Ekaristi? Artinya apa? Kenapa? Makna dari Ekaristi itu apa? Akan kita perdalam pada hari ini. Anak-anak sudah siap ya? Oke, kita mulai. Nah, Ekaristi itu berasal dari kata Eucharistien. Apa itu artinya? Artinya adalah syukur kepada Allah. Itu artinya. Nah, sekarang apa itu sakramen Ekaristi? Sakramen Ekaristi artinya tanda persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus untuk ambil bagian dalam karya perutusannya. Jadi selama Ekaristi atau sakramen Ekaristi itu kita diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang perayaan Ekaristi adalah perayaan mengenang kembali Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Sebelum Yesus wafat di kayu salib, itu Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir terlebih dahulu bersama murid-muridnya. Dalam perayaan Ekaristi, kita berkumpul. Kita berkumpul untuk apa? Yang pertama adalah merayakan perjamuan. 2. Mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan. Mempersembahkan kurban kudus, dan yang terakhir, menerima komuni kudus. Menerima komuni kudus itu untuk anak-anak yang sudah menerima baptis dan komuni pertama. Tapi kalau anak-anak belum menerima komuni pertama, ya belum boleh ikut komuni. Tunggu komuni pertama dulu, baru anak-anak boleh ikut komuni kudus. Lanjut. Buah-buah Ekaristi dalam komuni kudus. Nah, memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Kemudian, membangun gereja dalam kesatuan. Dan yang terakhir, mendorong kita peduli terhadap kaum miskin. Itu adalah buah-buah Ekaristi dalam komuni kudus. Nah, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda. Yang pertama, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Itu saat Yesus mengangkat roti. Saat Yesus mengangkat roti itu, Yesus mengatakan ini. Yang kedua adalah, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Itu Yesus sedang mengangkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Kalau roti itu melambangkan tubuh Yesus. Liturgi Ekaristi disebut sebagai puncak kehidupan Kristiani. Liturgi Ekaristi itu ada saat misa, kita merayakan misa. Nah, ada yang namanya liturgi Ekaristi. Itu puncak kehidupan orang Kristiani itu ya saat liturgi Ekaristi itu. Bagian-bagian dalam liturgi dalam Ekaristi. Yang pertama, itu ada ritus pembuka. Saat ritus pembuka, umat diajak untuk mempersiapkan diri dan hati agar layak menyambut tubuh dan darah. Itu ada di ritus pembuka. Jadi anak-anak saat awal sebelum memulai misa, itu ada ritus pembuka. Romonya memberikan berkat dalam nama Bapa, kemudian memberikan pengantar.
Itu termasuk dalam dalam ritus pembuka. Nah, yang kedua adalah liturgi sabda. Umat diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ada bacaan pertama, bacaan kedua, ada bacaan Injil, itu termasuk dalam liturgi sabda. Kemudian liturgi Ekaristi. Nah, ini tadi liturgi Ekaristi sebagai puncak umat Kristiani itu ada di liturgi Ekaristi. Kita melakukan apa? Nah, umat diajak mengenang perjamuan terakhir yang diadakan Tuhan Yesus Kristus bersama murid-muridnya. Itu ya. Nah, yang keempat itu ada ritus penutup. Ritus penutup, umat diingatkan kembali akan tugasnya mewartakan kabar baik. Maka saat Romo memberikan berkat, itu selalu mengatakan, pergilah kamu diutus. Nah, maksudnya diutus itu ya mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Perjamuan malam terakhir itu ditulis dalam Injil Matius bab 26 ayat 17 sampai 30. Nah, sekian penjelasan Bu Valen pada hari ini. Anak-anak silakan melanjutkan kegiatan dan mengerjakan tugas yang lain. Jika ada kesulitan, silakan sampaikan kepada guru kelas kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.